Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Jefranus Lega, NIM 1943056 dari kampus Timik Wicida. Presentasi yang saya bawakan malam ini yaitu tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan teori kognitif berdasarkan persepsi dan proses memori. Oke, baik teman-teman, kita mulai. Yang pertama, persepsi. Satu, definisi persepsi. Jadi definisi persepsi ini dibagikan menjadi 4, yaitu yang pertama, proses mengetahui dan mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Yang kedua, kesadaran dari proses organis. Yang ketiga, satu kelompok pengindera dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. Yang keempat, kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan serta-merta mengenai sesuatu. Kita lanjut yang berikut. Teori-teori perseptual. Teori lainnya, persepsi terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu 1, persepsi konstruktif. Teori persepsi konstruktif disusun berdasarkan anggapan bahwa selama persepsi kita membentuk dan menguji hipotesis yang berhubungan dengan persepsi berdasarkan apa yang kita indera dan apa yang kita ketahui. Yang kedua, persepsi langsung, yaitu teori yang menjelaskan bahwa informasi dalam stimuli adalah elemen penting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah mendukung cukup informasi yang dapat digunakan interpretasi. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, jenis-jenis persepsi, yaitu ada 2. Yang ketiga, jenis-jenis persepsi, yaitu ada 2. Yang pertama, persepsi positif, yaitu menggambarkan segala pengetahuan dalam kurung tahu atau tidaknya atau kenal tidaknya dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatan. Yang kedua, persepsi negatif yang menggambarkan segala sesuatu pengetahuan dalam arti tahu tidaknya atau kenal tidaknya dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Kita lanjut. 4 komponen proses pembentukan persepsi, yaitu ada 2. Yang pertama, seleksi. Seleksi yaitu penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Intensitas dan jenis dapat banyak atau sedikit setelah diterima rangsangan atau diseleksi. Yang kedua, interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada 4. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, ciri-ciri rangsangan. Yang ketiga, nilai dan kebutuhan individu. Yang keempat, pengalaman dahulu atau masa lalu. Nah, yang kedua, proses memori. Proses memori mempunyai definisi, yaitu memori
kemampuan menyimpan informasi sehingga dapat digunakan lagi di masa yang akan datang. Yang kedua, tahap memori. Tahap memori dibagi menjadi 3, yaitu sensory register, short term memory, long term memory. Yang berikut jenis-jenis memori. Jenis-jenis memori dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sensory register, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang. Baik, sekian pemaparan presentasi dari saya. Sebelum saya menutup presentasi saya akan tunjukkan salah satu teman dari IKIP untuk menyimpulkan hasil pemaparan materi saya. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan kepada saudara Sarifudin untuk menyimpulkan pemaparan materi saya. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Terima kasih.